Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bermimpi selama 3 malam. Malaikat datang kepadaku dengan membawa gambarmu dalam sepotong kain sutra seraya berkata, 'Inilah istrimu.' Lalu aku buka kain penutup wajah tersebut. Ternyata itu adalah gambarmu. Saat itu aku bergumam, jika ini kehendak Allah, maka pasti akan terjadi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wafatnya Sayyidah Khadijah meninggalkan duka dalam bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Khadijah sendiri telah banyak berpengaruh dalam hidup beliau dan agama Islam. Sifatnya penyayang dan keibuan yang dimiliki Sayyidah Khadijah telah membuat beliau sangat mencintainya. Siapa yang tidak sedih ditinggal sang kekasih dengan sifat yang mulia semacam itu? Melihat kesedihan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang begitu dalam, para sahabat pun ikut merasa susah dan payah dengan keadaan ini. Para sahabat memikirkan bagaimana kesedihan Rasul segera hilang, sehingga beliau kembali dalam keadaan ceria. Hingga pada suatu hari datanglah sahabat yang bernama Khawlah binti Hakim kepada Rasulullah. "Wahai utusan Allah, apakah engkau tidak ingin menikah lagi?" tanya Khawlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Dengan siapa?" Rasulullah balik bertanya kepada Khawlah. "Dengan kesukaan hatimu, apakah engkau menginginkan perawan atau janda?" "Jikalau perawan siapa dan jikalau janda siapa?" tanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih dalam. "Jikalau Anda berkenan seorang perawan, maka ia adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, putri dari seorang makhluk Allah yang engkau cintai. Dan jika engkau berkenan seorang janda, maka ia adalah Saudah binti Zam'ah. Ia adalah seorang perempuan yang telah beriman dan mengikuti ajaranmu," jawab Khawlah. "Jikalau begitu, pergilah dan beritahu kepada mereka berdua atas pinanganku," pinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengiyakan usulan dari Khawlah. Lalu pergilah Khawlah menghadap Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar, Khawlah bertemu dengan Ummu Ruman, istri Abu Bakar. "Wahai Ummu Ruman, sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kepadamu kebaikan dan keberkahan," ucap Khawlah kepada Ummu Ruman. "Apakah itu?" tanya Ummu Ruman penasaran atas ucapan Khawlah. "Saya diutus Rasulullah untuk menyampaikan pinangan beliau kepada Sayyidah Aisyah." Mendengar perkataan Khawlah yang mengejutkan, Ummu Ruman hanya terdiam, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Khawlah. "Tunggulah sebentar, sembari Abu Bakar datang," jawab Ummu Ruman keheranan. Tak lama kemudian datanglah Abu Bakar. Khawlah pun menyampaikan apa yang menjadi hajat kedatangannya. Tidak kalah heran dengan Ummu Ruman, Abu Bakar sangat kaget mendengar kabar tersebut. Apakah Aisyah boleh menikah dengan Rasulullah? Bukankah dia putri dari saudaranya sendiri? Khawlah pun segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan pertanyaan dari Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Temui kembali Abu Bakar dan sampaikan kepadanya, engkau adalah saudara dalam Islam. Aku tetap menjadi saudaramu dan putrimu Aisyah halal untuk kunikahi." Bergegaslah Khawlah menemui Abu Bakar dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semuanya jelas, Abu Bakar pun menerima pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Aisyah. Abu Bakar pun menikahkan Aisyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Aisyah adalah seorang gadis yang baru berumur 6 tahun, ada juga yang mengatakan 7 tahun. Sedangkan Saudah binti Zum'ah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-10 kenabian, lebih tepatnya 3 tahun sebelum pernikahan beliau dengan Aisyah. Begitulah kisah bagaimana Rasulullah meminang Sayyidina Aisyah. Tidak semata-mata karena nafsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Aisyah yang masih dalam keadaan seorang gadis mungil yang tak tahu apa-apa. Pernikahan itu didasari wahyu yang diterima Rasulullah dari Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah.
Yuk teman-teman, subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa like, share, dan komen juga video ini sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan terus membantu anak-anak muda curhat dan belajar bersama tentang keislaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.